Oke, tim, kita mulai. Jadi ada satu screen yang mau saya tampilkan. Sembari saya mengulang ya. Jadi langkah-langkah pertama kita itu adalah nomor 3 ya. Jadi pengajuan kenaikan tarif lewat email ya. Nah, lewat email, bicara nomor 3 ya. Kalau 1, 2 itu data yang kalian isi ya. Ya, kalau bisa sudah selesai semua ya dari pekan ini sudah selesai ya nomor 1 dan 2. 1 itu nomor account dan nama klien, nomor 2 itu apa namanya tarif yang dipakai tahun berapa. Kan ada tarif kalau nggak salah ya Februari 2021, ada juga Agustus 2021. Kalaupun ada tarif-tarif yang lain ya silakan saja ya. Silakan terus berapa persen yang diberikan ya. Ada kemungkinan kalian salah, bisa saja. Nanti nggak usah takut salah ya. Nanti kan waktu mau di FRP kan kemungkinan ada screen ya, ada ada screen dari pihak sales admin. Diki, maaf Diki ya, walaupun sudah mereka membaca admin, coba kamu minta Riri dan safety join ya Dik ya, tolong diminta join wajib gitu loh. Nah, nomor 3 adalah mengirim. Saya bilang semakin cepat mengirim itu semakin bagus ya, mengirim lewat email. Kalau masalah mengirim alhamdulillah dan insya Allah sudah tidak ada yang sampai grup lain pun sama saya ketemu di kantin, terima kasih ya Pak DC, diberikan arahan cara-cara mudahnya jadi nggak ribet. Jadi pertama di badan email, di badan WhatsApp ya, saya sudah contohkan ya. Walaupun kalian mungkin kurang suka ya silakan dicontoh aja karena di situ ada tsunami dan menerangkan bahwa kita menggunakan referensi dari premium ke Pertalite terkini. Pertalite kekini itu 10.000, itu yang kita pakai. Kita punya startingnya, kita punya perbandingannya adalah premium. Ya, jadi kembali ke mengenai surat pengantar, tolong dipakai itu. Kemudian surat dari SAP. Malah kadang-kadang supaya lebih sakti kita balik surat dari Asperindo. Asosiasi loh yang bilang, baru seolah-olah setelah itu baru SAP ya. Ada yang kadang-kadang suka males, 5-5-nya langsung jebret. Kadang-kadang urutannya suka ngaco itu. Jadi kalau bisa ya hati-hati dengan urutannya ya. Jadi urutannya yang pertama itu boleh Asperindo, kemudian dari SAP, kemudian media ya. Kemudian media ya yang asosiasi pengusaha tracking ya, Aprindo ya. Itu boleh tidak boleh iya. Boleh tidak boleh iya. Tapi kalau mau dimasukkan silakan. Ya, soalnya boleh tidak boleh iya. Kenapa boleh tidak? Karena mereka menaikkan 20 gitu. Takutnya ada yang nyinyir, ada yang teliti, ini aja tracking aja 20 kok ada 25. Silakan. Tapi kalau kita masukin kita juga menunjukkan bahwa kami pun kadang-kadang nyewa tracking pun naik juga gitu loh. Bayangin tuh, nyewa tracking pun naik gitu loh. Jadi luar biasa. Ya, itu yang saya harapkan dilakukan sejak kemarin ya, tapi ya nggak apa-apa kalau masih dalam proses penyelesaian ya. Saya banyak lihat dari tim sudah banyak yang kirim pun jarang, masih belum semua ya yang disertakan. Ini progres ya, progres disertakan dengan laporan harian. Malah ada yang dipisah, jangan nanti pusing, kasihan saya, kasihan sales admin gitu ya. Udahlah masukin aja ke dalam satu laporan setiap senja ya, di setiap senja gabung dengan laporan harian untuk checklist progres ya. Kemudian dilakukan setiap senja ya, jangan dipisah ya. Terus ada juga yang belum saya anggap saya nggak di CC ya, saya nggak di CC. Tapi kan saya bilang tolong itu kalau bisa
digabungkan dengan laporan harian. Laporan hariannya ada yang tanpa itu, tanpa tanpa checklist progres. Tim, saya kadang-kadang kalau kalian ngerti ya filsafanya laporan, itu sebenarnya bukan perkara antara atasan bawahan, bukan perkara antara yang diperintah oleh yang memerintah. Tapi kalau kalian jeli, kalian itu terbiasa, laporan itu adalah kalian memaksakan diri ya tanpa dirasa ya untuk membuat sesuatu progres. Jadi ada yang membuat kalian tuh triggernya. Karena harus melaporkan, harus ini, malu kalau belum ada progres. Padahal itu kalau kalian lakukan dengan baik, bagus sekali. Karena lebih cepat lebih cepat, lebih bagus. Ya, saya mau bilang, saya kan suka baca tuh, saya suka baca. Ini saya sampaikan mumpung saya masih ingat. Ada ya satu yang menjadi setannya kita itu di hati kalau kita ada kenaikan harga. Apa satu setannya itu? Ragu, nanti customer marah. Nanti baru aja kemarin istilahnya bermesra-mesra. Tapi kok kalau kasih kabar ini pasti dia kecewa, marah. Enggak, kita salah. Malah ada, ini kisah nyata, saya lupa nama customer besar, apa yang dibilang oleh mereka. Saya baca sendiri. Ya, nanti saya nggak perlu tunjukkan ya, itu tapi nanti akan saya tunjukkan mungkin besok sebagai bukti. Terima kasih Mas Fulan, menyebut nama sales kita gitu ya. Kalian mengirimkan email saat ini, padahal pemberlakuannya 1 Oktober. Ya, ini yang kami inginkan, ini yang kami sukai, ya. Tidak mendadak tuh, bayangin. Tidak mendadak, ya. Ya sudah, nanti coba diinikan gitu loh. Coba nanti kita pertimbangkan. Mereka kan harus rembukan, nggak apa-apa. Tuh bayangin ya. Padahal tadinya kita, aduh nggak enak ya nanti marah-marah. Enggak. Itu contoh satu. Contoh dua, ini Mas Diki tahu persis. Kita punya satu customer yang bisa saya bilang rese. Saya sebut aja lah, ya namanya DKSH. Itu harga pun selalu nawar-nawar, nekan-nekan kita luar biasa. Terus baru mulai sebulan 2 bulan. Terus kebetulan ya, itu Diki, Karol mungkin lupa tuh, atau mungkin males, atau mungkin takut kayak yang lain. Lagi mesra-mesranya, lagi mulai nggak enak ya. Si Iksan, PIC-nya, bosnya, malah WhatsApp saya. Pak Daniel, ada kenaikan harga ya? Tolong dong. Tuh, masa sampai begitu malah telepon. Tolong dong, kalau ada info dari asosiasi Asperindo. Nah, Diki saya lagi mau meeting tuh Diki di Depok kemarin. Ya, yang lain ya. Bayangin itu, PIC langsung ke saya kirim, kan gampangnya sekarang tim ya, kalian kan di tangannya ada di HP semua tuh kan, yang dari Asperindo, yang dari SAP, yang dari media ya kan, saya kasih semua. Oh, oke, siap, dibilang ini kisah nyata tim ya, Diki ya, kisah nyata. Saya juga nggak nyangka, kok dia welcome banget gitu ya. Siap, saya tunggu ya emailnya, biar saya nanti bahas dengan tim ya. Enak banget, jadi kita dapat apresiasi. Kalau bisa ya pekan ini, karena terlalu cepat juga nggak enak. Ini kan sudah hari ini kan sudah 17 hari setelah awal bulan ya, atau 14 hari setelah tanggal 3 September dinaikkan. Jadi wajar tidak terlalu cepat. Juga tidak terlalu molor sehingga agak mentok di waktu pelaksanaannya tanggal 1 Oktober. Ya. Itu yang terakhir. Yang terakhir, ini saya karena saya telaten bacanya ya, saya punya satu contoh dari Ferry ya, dari Ferry ya. Ferry, ada Ferry nggak hari ini? Ferry, ada Ferry Palembang? Ada, Pak. Ferry ya. Kita kasih apresiasi ke Ferry ya. Nah, apa apresiasinya saya? Ini hebatnya Ferry ya.
Dan kalian harus seperti itu kalau bisa berpikir. Dan nggak apa-apa kita berimprovisasi. Lihat, ini nampak di laptop, di mana? Layar? Nampak, tim? Ferry, nampak nggak Ferry? Nampak, Pak. Nampak ya? Yang lain lihat. Ferry menambahkan, saya kasih warna di kolom H. Dia mungkin ya Ferry ya, setiap ada tahu tarifnya, diskonnya langsung masuk ke dalam analisa. Betul ya Ferry ya? Ya. Iya, Pak. Sehingga muncul tuh batas minimum kenaikan 12 karena diskonnya 15. Tapi kalian jangan ngikut ya, itu tergantung dari angka ini ya, angka City Courier ya kalau nggak salah. Ya, lihat tuh yang 15 sama 12. Yang 20 13. Ini nggak salah ya. Jangan salah ini ya, benar ya? Sesuai rumus yang dikasih, Pak. Ya, saya percaya deh, tapi jangan sampai salah ya. Ya. Nah, yang 35, kamu berapa sih publish rate-nya? Yang untuk City Courier kan ada yang 6.000, ada yang 7.000, kamu berapa? 8.000, Pak. Oh, tim, dia sudah tinggi rupanya. Dia sudah tinggi 8.000. Makanya walaupun 35 cukup naik 15. Betul, Ferry? Betul, Diki? Betul. Oh, iya. Coba kamu ganti 6.000. 35% naik tuh 25 tuh, 22 kalau nggak salah. Jelas ya? Ini saya senang banget. Kalian boleh tiru nih. Jadi nanti Ferry dengan customer yang bernama ya. Jadi sampai mencantumkan alamat email ya, bagus banget ya Ferry ya. Yang lain juga bisa mencontoh alamat email. Jadi dengan empek-empek online, Ferry punya batasan untuk ngasih kenaikan ya. Ini kita nggak bicara diskon ya. Bilang, bos, dari yang dulu kita tahu diskon 15%. Dari yang dulu, jadi kita nggak main diskon ya. Nanti ada caranya orang admin naik. Nah, Ferry boleh nih antara 12 sampai 25. Naik 25 kan dia baca 25. Aduh, kata CPIC-nya. Tinggi kali. Boleh nggak 15? Iya. Ya Ferry ya. Boleh nggak 10? Nah, Ferry udah hafal. Ferry dan kalian sudah hafal karena dibikin dengan rapih kayak begini, ya kan? 12 dia minta 10. Janganlah Bang. Janganlah Tante, janganlah Mbak. Ya, aku kasih lah, enggak 25 lah karena aku sayang betul nih sama Mas atau sama Mbak gitu kan. Gimana kalau 20? Wah, masih tinggi kali 20. Bisa nggak 15? Sekarang saya tanya sama kalian. Saya tanya ke Ferry. Bisa nggak 15? Ferry? Bisa, Pak. Bisa kan? Itu ya 12 minimum. Karena kamu 12. Keren ya? Jadi semuanya itu dari sini aja. Keren ya? Jadi kok 15? Saya akan coba lihat. Nah, jadi mulai hari ini sah ya. Sah. Kalian tambahkan kayak gini ya. Bagus ya. Batas minimum ya. Kolom ya. Saya akan umumkan besok juga. Mencontoh dari Ferry ini bagus banget. Jadi inilah justifikasi kita. Jadi kalau nanti kamu ngasih ke Riri, Pak, kata Riri, 15 nih Pak. Coba lihat dia punya kolom. Lihat itu. Oh iya 12. Saya dengan kasat mata, dengan kasat pikiran gampang saja. Berapa dia punya City Courier? 8.000 Pak. Oh tinggi. Makanya 15% aja boleh 12%, bukan 25. Tetapi kalau dia kena sama kita, bilang ke Ferry, kata si mbaknya, Pak Ferry, aduh gimana nih? Kok tinggi kali? Aduh, nah, Ferry juga nggak mau kalah nih. Coba Mbak bayangkan,
premium ke itu 96%. Untung kami nih Mbak nggak naikin 50, 96 loh Mbak, 90-an loh. Ini nggak untung kami. 25 lah Mbak, itu asosiasi tuh Mbak. Asosiasi sama tuh Mbak, JNE, JNT, kemudian Tiki, kemudian Ninja, kemudian apa namanya si cepat. Ya sudahlah. Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang nanya-nanya, bisa aja dia cek warung tetangga bisa. Tapi kalau dia 25, siapa yang senang? Yang senang Ferry lah. Yang senang Ferry lah. Ya, naik 25. Yang lain ngerti? Sudah ya? Nih, saya mau kasih ilustrasi. Semuanya matanya ke sini. Saya suka matematik ya, tapi yang sederhana aja. Ini publish rate. Ini sebelum kalian nanya ya, ini publish rate. Angkanya 10 atau angkanya 10.000 lah. 10.000 biar gampang kalian ini ya, menghitung ya. Hanya dengan mencongak saja. Mencongak itu kita coba nggak usah pakai kalkulator lah. Ya. Oke, Ferry siap? Jangan unmute ya. Jangan mute ya, unmute ya. Ferry siap? Ferry? Iya Pak, siap Pak. Siap. Diskon ya. Ini diskon. Diskonnya. Ini publish ya. Publish. Ya. Ini diskon. Saya ginikan nih, biar kalian gampang. Luar biasa. Kalau diskonnya 20%, berapa diskonnya itu? Berapa kalau diskon 20%? 2.000. 2.000 ya. Nih, 20%. Ya, ini diskon ya. Sama dengan ini kali ini. Betul ya 2.000 ya? Ini kok kalinya mana sih? Salah ya. Sama dengan 20%. Kok salah ya? Nah, 2.000 ya. Oke. Terus tarif setelah diskon ya. Setelah diskon. Nanti ada yang ini saya nggak buang karena nanti kemungkinan banyak ada pertanyaan. Pak, boleh nggak Pak? Ini mungkin ada yang sudah siap-siap bertanya. Boleh nggak Pak diskonnya dikurangi? Ya, nanti kita jawab ya. Walaupun Pak Budi belum ngasih arahan ke sana, takutnya kalian pusing gitu ya. Nah, ini diskon. Ini saya ginikan. Berapa setelah didiskon? Sama dengan ini dikurang ini. Betul ya Ferry ya? Coba. Betul? Betul. Betul ya? Betul. Fokus ya. Fokus. Ini permainan matematika. Sekarang Ferry katakan berhasil Ferry. Ferry berhasil. Karena menggunakan momentum, inilah orang-orang pedagang begini, Ferry. Pedagang begini, otaknya saya, otaknya Pak Budi, harapan juga di otak kalian sama. Kita ini pedagang. Terus naik ya 25%. Ya, naik 25%. Deal ini Ferry sama ibu itu, betul ya? Berapa 25% dari 8.000? Sama dengan ini, walaupun kalian sudah tahu mencongak ya, tapi saya kasih ini. Berapa naiknya? 2.000. 2.000. Betul ya? Naik 2.000 ya. Sama dengan ini ditambah ini. Inilah harga. Kalian nggak perlu tahu berapa ya diskon sekarang. Nggak perlu tahu, cuma saya kasih tanda ya. Berarti harga setelah kamu naikin 20%, ya saya gedein ya. Berapa Ferry? 10.000 Pak. 10.000. Ya, 10.000. Berarti kan kamu sekarang ini seolah-olah tim menjual sama dengan tarif yang sebelum yang ini tetapi tanpa diskon. Coba lihat, sama-sama 10.000 kan? Betul tim?
Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, sekarang menurut Pak Budi, menurut saya, kalau ada customer baru dengan yang harga yang sekarang ini, berapa persen maksimal diskonnya? 10%. 10%. 10%. 10%. Berarti sama dengan kalau 10%, saya hitung aja cepat ya, kalikan 0,9. Sekarang kalau kalian jual 10%, itu cuma dapat ya. Ini kita bicara kan kita orang dagang ya. Kalian tim ya. Ini kalau biar ini akan saya pakai selama kita meeting hari ini. Ini kalau yang FRP sekarang. Ya, sekarang. FRP sekarang yang diskonnya diskon ya maksimal 10%. Ya. Customernya kalau yang sekarang bayangin tuh, kita dulu diskon 20 ya kan? Sekarang itu begitu kita naikin 25 itu sama artinya dengan tanpa diskon. Tapi kan kita kan nggak mungkin bilang, Pak, diskonnya kita rubah, Pak. 0%, udah nggak usah. Jangan, pokoknya naiknya 25%. Ya, ini mau saya taruh di sini dulu. Kalau nanti ada yang minta berubah diskon. Tapi sebaiknya jangan bawa ke sana ya. Pokoknya naik aja lah Pak, kita deal Pak, naiknya berapa? Mau naiknya 25, mau naiknya 20, mau naiknya 12, ya, mau naiknya ini. Ya. Nah, ini saya ganti nih. Simsalabim ya. Saya ganti dengan tadi yang di Palembang, 8.000 ya. Betul Ferry? Coba. 8.000. Ya. Tuh, dia balik lagi Ferry. Hebat ya. Kalau kamu bisa berhasil, itu seolah-olah kamu menjual yang saat ini itu tanpa diskon. Lihat tuh sama angkanya hijaunya. Tapi kalau ada yang baru, ya, nah nanti silakan aja. Nanti saya akan ada. Ini saya pakai buat nanti menjadi bahan untuk simulasi kalau ada pertanyaan. Saya save dulu ya. Saya save dulu di sini. Oke. Nah, kembali ke yang tadi. Ya, ini kan Ferry ya, ini di Ferry ya. Ini di Ferry. Nah, kita mau saya mau ganti dulu, ganti background sembari menunggu pertanyaannya tim ya. Saya ganti dulu backgroundnya ini. Oke, dari saya seperti itu aja. Jadi performance dari kalian ya. Sorry, saya balik lagi ke Ferry. Saya udah pernah contohkan punyanya Bas Rory ya. Jadi saya akan melihat dari kalian ya. Ini lebih enak punyanya Ferry saja yang kita lihat ya. Pertama, seberapa banyak yang sudah dimasukkan dulu ya di sini ya. Ferry baru 10. Cuma 10 kamu, Fer, customernya Fer. Ferry boleh di unmute aja. Cuma 10. Belum ditambah Pak, masih ada yang belum di. Ya. Kalau bisa yang ini ya, yang yang saya ginikan ini ya. Ini sampai sini kalau bisa seluruh customer. Sampai ke batas minimum kenaikan. Wah, keren. Itu semua. Kemudian progresnya saya mau lihat. Kan kalau cuma naruh doang sih gampang lah ya kan. Nah, ini Ferry. Ini betul ya, kamu sudah ada yang tanggal 14 ya kamu kirim. Dan 14.1 ya tim ya. Ini kemudian 15.2 betul ya Fer ya? Ya kan? 2 16 itu ada sekian lah ya, ada 7. By detail salah-salah tanggal sudahlah ya. Tanggal 15 kalau kalian bilang 16 nggak apa-apa. Tapi yang penting saya tahu bahwa ini sudah semuanya dikirim dan kalian kasih tanggal berapa gitu.
Bisa aja kalian kan salah lihat, bisa ya, atau apa silakan. Tapi saya pengen tahu bahwa ini sudah dikirim. Nah, dari sini juga saya lihat ini belum ada meeting. Meeting, jangan artikan ini ya, jangan artikan harfiah harus face to face meeting ya. Dengan telepon pun oke. Ya, ini bisa aja meeting ya, tapi sebenarnya ini bisa meeting, bisa meeting, bisa Zoom ya, bisa Zoom, kemudian bisa call. Tulis itu ya, sudah ya kan? Ya kan? Tanggal berapa? Ini kalau kalian langsung sudah nego ceplok gitu kan, baru juga dikirim, nggak taunya karena hubungannya baik gitu kan, ceplok gitu ya. Ya silakan aja dibilang berapa. Naiknya berapa nih Fer? Umpamanya Fer, sebagai contoh 12 naiknya ke 15%. Coba tim, kalau saya sudah kita ngikuti dengan Ferry, ini nggak bisa, kita berharap pasti Ferry jujur ya, 12 itu kan udah dicari ya. 15 keren bener. Kami mungkin nggak, saya dengan Pak Budi nggak protes, itu kok 15 Pak? Kan 25. Tapi hasil kalian tadi mengirim dengan baik, yang ada kata-kata 25%, hasil kalian ngitung-ngitung analisa 12, 15 mantap. Nah, saya mau lihat ini nanti nih sampai yang ini masuk zona ini belum ada nih. Tapi saya kepengen agak cepat. Setelah itu FRP-nya kalau bisa di pekan depan lah FRP-nya dibanyak-banyakin. Ya. Nah, ini dari sinilah kita menggunakan menggunakan background untuk kita nanti diskusi ya, pertanyaan dari saya sekian ya. Tadi udah makan waktu hampir setengah jam ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan berarti lebih bagus saya stop dulu. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya anggap sudah ngerti. Jadi kita bisa bubar aja langsung nih. Kita bisa lanjut acara keluarga gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Dari Karawang, Pak. Karawang, silakan. Kamera on ya, biar tahu seperti apa itu yang namanya Rio ya. Silakan Rio. Oke, Pak. Gini, Pak, saya cuma mau memastikan aja nih, Pak nih. Karena saya dengar ada desas-desus di luar juga. Kenaikan ongkir ini itu berlakunya bulan depan kan, Pak? Iya, 1 Oktober. Ya, 1 Oktober itu tagihannya misalnya dia kirim sekarang itu masih Bukan. pakai yang lama. Baca saya pengantar saya. Mulai shipment 1 Oktober. Takutnya gini, Pak, kalau dengan orang finance udah itu belum, Mbak? Sudah, urusan saya udah, nanti urusan saya. Udah ya, kamu itu ya. Saya deg-degan, Pak. Dengerin. Ya, udah akan disetting. Makanya kan sampai akhir bulan baru disetting sama si admin. Jadi itu untuk tagihan nanti awal November. Jadi mulai shipment. Makanya coba baca saya punya pengantar. Coba baca. Mulai shipment 1. Jadi ada sedikit persoalan itu di surat dari SAP kan tanggal 20 September salah ya. Salah ya. Itu kasih keterangan ya. Tadi nggak ada pertanyaan ke saya tuh. Yang udah bilang udah diperbaiki kan, karena kami itu sangat sayang, sangat hormat dengan customer, sangat ingin customer mempersiapkan. Jadi mulai shipment 1 Oktober. Jadi kalau nanti itu baru ada kenaikan itu kalau dalam bentuk invoice nanti di 1 November. Di November baru kelihatan tagihan yang ada kenaikan. Tapi untuk shipment 1 Oktober. Tapi ada juga begini tim. Pak, saya Rio, saya punya customer ditagihnya setiap minggu. Betul Rio? Setiap minggu. Pekan kedua Oktober sudah ada. Pekan ketiga Oktober sudah ada. Nah, itu udah kelihatan Rio. Oke, Pak. Tapi kalau dia monthly base baru kelihatan di tagihan Oktober
yang akan dikeluarkan di awal November. Oke Pak, siap-siap. Gitu. Memastikan aja sih Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Makanya yang lain ya, makin ketemu makin jelas ya. Shipment 1 Oktober. Jadi shipment per detik ini yang akan ditagih nanti di 1 Oktober belum naik. Oke Pak. Makanya baca pengantar saya. Iya, pengantar Bapak Ya. jelas, cuman takutnya dengan divisi lain Pak. Oh enggak, itu tanggung jawab DC. Nanti saya keramasin mereka. Berarti apa? Mereka tidak di-brief atau tidak mau clear mendapatkan brief. Mana ada customer mau per tanggal ini udah mulai naik. Marahlah customer. Nah itu. Nah makanya tadi yang saya bilang, buru-buru bilang, kalau perlu hari ini jangan kemana-mana. Siap, Taruh kopi, taruh teh, rokok 2 bungkus, ya kan, sambil ngebul-ngebul, semuanya dikirim. Siap, Kalau siap. perlu hari ini nego, nggak apa-apa, karena keren. Artinya apa? Mereka dengan senang hati dan appreciate, wah, Mas Rio luar biasa nih SAP. Jauh-jauh hari 1 Oktober, nanti Bu, kalau Ibu ini per bulan, nanti baru muncul invoice-nya 1 November, awal November, untuk shipment-shipment yang dikasih amanah ke SAP 1 Oktober ke Oke, belakang. Ya ke depan, Pak. ya kan? Pak. Kalau yang hari ini enggak. Jadi sampai tanggal 30 September, shipment-nya di saat ada penayangan film G30 SPKI, ya kan? Dia Masih pakai ngirim harga sebelumnya. masih harga sebelumnya. Itu Bana, ya. Siap Pak, siap. Coba lihat pengantar saya. Makanya kan nggak Coba, ada di paham, Pak. pengantarnya Pak Denny, nggak ada di suratnya Pak Budi kan. Saya bilang begitu. Ya, mantap. Oke, Kalau terima kasih, Pak. isu tsunami, isu premium, karena kan orang berpikir, masa naik 30 Pertamax 25. Kalau kita di finance ya, orang yang biasa di keuangan, kok beda tipis antara naik sama itu. Bukan, jangan bawa isu Pertamax seperti yang ditulis Pak Budi, tapi kita giring terhadap bedanya tuh tinggi dari premium ke Pertalite 90%. Tapi kita tidak naikkan 90% karena kita punya cost structure itu sekian persen itu BBM dari total semua. Akhirnya bukan kita aja, memang ada instruksi dari asosiasi ya. Itu. Saya ingin ada satu keterangan di sini nanti ya, di keterangan di sini sebentar ya Mas Eko ya, Andi ya. Jadi ada keterangan nanti di sini. Nih, kalau bisa kalian lihat ya. Kalian lihat nih, saya tulis nih. Saya kepengen banget. Dan kalian bilang, Pak DC, tolong saya dilihat di keterangannya dari perusahaan ini contoh ya. Nih, perusahaan PMP online contohnya. Kata Ferry, sama saya bikin WhatsApp pribadi Japri. Dia bilang begini, ya, customer dapat, nah ini sekalian tolong semuanya jujur ya, karena ini valid saya akan bawa ke Pak Budi. Ini isunya bisa sampai ke nasional, bisa sampai ke dalam tanda kutip ya perang antar kurir kalau mereka macam-macam. Customer dapat info dari JNE, katakan mereka sekarang pakai 2 JNE dan SAP, ya kan? Bahwa tidak naik umpama ya sampai akhir tahun. Tulis. Kalau udah kayak begini, ini kan kosong nih. Betul ya Ferry, ini kosong. Kalau perlu Ferry kasih warna. Rio dan yang lain kasih warna ini pink. Biar apa? Biar mendapat perhatian dari DC. Ya kan dikasih warna pink ya, biar dapat perhatian dari DC. Apa nih si Ferry ngasih pink? Oh, ini yang gue tunggu-tunggu nih. Nanti gue bilangin ke Pak Budi. Saya kumpulin tuh, dari Ferry ada 5, dari Rio ada 7. Saya kumpulin. Saya juga mau challenge Pak Budi dong. Ya dong, mana yang Anda bilang, mana yang beliau bilang katanya mau dihajar katanya. Semua kurir-kurir yang nakal-nakal. Saya mau lihat, dihajar, tapi buru-buru dapat dari sini. Jangan-jangan begitu Ferry, Rio, Diki, Bandung segala macamnya cepat gitu ya,
langsung dapat feedback yang cepat. Jadi saya juga kan orangnya kan gerak cepat juga, kasih tahu ke Pak Budi, biar dia hajar tuh. Dari mana Anda bilang Pak Budi? Kata yang lain, kata Ferry. Ferry itu kan CEO-nya JNE. Saya dapat dari saya punya sales namanya Ferry. Ya sama-sama Ferry juga ya. Yang itu juga Ferry juga tuh JNE bosnya. Saya dapat dari Ferry Palembang, dari customer-nya yang bernama Empe-Empe Online. Jangan begitu dong Anda JNE kan gitu kan. Kita mau kompak nggak? Percuma aja kita kasih referensi suratnya Asperindo. Ya, keren ya. Nah, ini dari sini permainannya ya, kira-kira. Silakan, tadi saya lihat Andi. Andi dulu. Ya, Kamera baik, on Pak. dulu. Kamera on Andi. Habis Andi Eko, setelah itu Diki Bandung. Silakan. Ya, baik Pak, makasih Pak. Ini untuk masalah pembaruan FRP Pak. Jadi di bahasanya itu berarti kenaikannya sesuai dengan yang disepakati Pak ya, di sana ya. Iya. Jadi jangan bilang, katakan kemarin nih cakep nih ya, sudah fokus ya, nampak ya? Iya Pak Nampak ya. ya? Diskon yang diberikan 15%. Udah, itu hanya kita pengen tahu aja untuk analisa. Terus minimumnya bagus banget nih Ferry bikinnya, 12. Kan kita udah kasih surat kan 25. Nah, kalian deal 20. Nah, itu yang ada di pembaruan. Kenaikan disepakati 20%. Kita nggak tahu tuh berapa diskonnya kan saat ini kan. Dulu kan 15, ya sudah. Kira-kira begitu. Jadi itu yang mau diinin. Makanya kalau bisa di sini tulis. Nah, kan ada nih diskon nego. Ya, dia Iya Pak. batasnya 12, negonya akhirnya dapat 17, silakan. 12 minimal. Surat yang kita kasih 25. Negonya berhasil 20. Silakan. Surat yang kita kasih kan semuanya kan 25. Ya kan, setelah dilihat 15. Nego dapat. Oh, Andi pinter negonya. Enggak turun 25. Ayo. Nah, yang Andi pinter, kemudian Ferry pintar ini saya kasih warna hijau ya. Ya kan? 25 nih. Nih 25. Ini yang kalau besar, kalau customernya besar, silakan ngomong ke saya, Pak, minta hadiah, Pak. Pak Budi janji katanya hadiah. Jelas ya? Nih naik 25. Berarti kalian tidak kendor, tidak turun. Ya, begitu nego tetap nggak turun dari 25. Tapi surat mengatakan 25. Asperindo mengatakan 25. Nah, terus di sini 25. Ini yang ditunggu oleh kita gitu. Kalau ini sudah ada, ya, ini udah keren. Tapi nggak cuma deal ya, buru-buru FRP kan. Tanggal berapa FRP-nya? Tanggal 28 September. Ya, sudah tenang. Sudah, kalau begini sudah selesai lah. 17% naiknya, 28 September FRP-nya. Keren. Kita sudah nggak tahu 17% ini berapa sekarang ya diskonnya ya. Ya kita udah nggak tahu. Pokoknya dulu si customer tadi diskonnya 15. Minimum 12. Mantap kalau gitu. Nego 25 nggak mau, 20 nggak mau. Ya masih ini akhirnya deal 17. Ya sudah tulis 17. Kita tinggal bilang di situ, di karakteristik kan ada ya di FRP ya. Iya Pak. Naik setuju, naik 17%. Selesai. Nah memang si customer, nah sebentar ya, dia nanti saya ada penjelasan buat kamu. Pak, saya kalau dibilang dengan yang dulu berapa persen diskonnya? Kan saya 17. Kan kita kan nggak mau tahu ya, tapi kalau ada yang nanya nanti saya kasih ilustrasinya. Kalau ada yang nanya ya, Pak, kalau dibanding dulu berapa diskonnya? Ya, nantilah kita cobain. Pokoknya tahunnya naik sekian. Ya, gitu ya dia. Iya Pak. Sekarang Andi bisa mute. Tadi saya lihat ada Mas Eko. Habis Mas Eko Diki Bandung. Ya, silakan. Raise-nya lower hand sekarang, dibuang itunya. Silakan, Mas Eko.
Andi lower hand ya, dihilangkan. Silakan Mas Eko, sudah sehat belum? Masih lemas, Pak. Masih lemas. Oke, apa pertanyaannya? Apa namanya? Tadi beberapa udah terjawab sih, Pak. Cuma kemarin itu saya sempat nanya, sempat ngobrol dengan klien. Dia sempat belum ngasih jawaban, hanya memberikan kalau gitu karena di mereka ada dua vendor selain SAP, mereka akan menunggu. Sebentar. Lion apa nih? Lion. Bukan, ada dua klien, ada dua vendor. Klien. Saya pikir Lion. Klien, customer. Oke. Ya, klien saya ada dua vendor selain SAP. Nah, itu dia bilang, coba saya belum ngasih jawaban dulu, Pak. Saya mau lihat dulu apakah yang satu juga akan ada kenaikan. Karena sampai saat ini belum ada info tentang kenaikan tersebut dari selain SAP ini. Nah, kemarin saya juga sempat saya jelaskan dari direksi kami sih meyakinkan dan pasti semua akan ada kenaikan pasti gitu kan. Nah, pastinya ini jumlah berapanya itu mereka akan berhitung lagi, Pak. Jadi tadi yang disampaikan Pak DC menarik sekali, Pak. DKSH yang susah ya, tapi tiba-tiba mereka lebih mereka lebih aktif untuk menanyakan, dan yang satunya lagi enak. Kebetulan saya kemarin 2 itu yang 5 yang baru respon, baru 1 itu langsung memberikan jawaban tersebut, Pak. Jadi mereka akan membandingkan dulu. Ya. Oke. Akan membandingkan dulu dengan vendor yang lain. Nah, ini mungkin akan butuh, mungkin bukan hanya di tempat saya. Setelah saya pelajari mungkin di beberapa tempat yang lain, area lain di teman-teman kita juga pasti akan sama. Pasti sama. Sama-sama orang Melayu kan, customernya kan pastilah sama. Ya, berarti mereka senang membandingkan sekali dan menunggu. Jadi saya nggak bisa jawaban sekarang, Pak. Ini saya masih menunggu tempat lain apakah ada kenaikan. Dan ada juga kemarin ya sudah, coba saya hubungin vendor yang sebelumnya SAP, Pak, apakah mereka ada kenaikan atau apa harganya lebih mahal dari SAP atau enggak. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kenaikan berapa persen nanti kita akan berhitung lagi. Jadi kendala kemarin seperti itu, Pak DC yang saya sudah. Pertanyaannya yang pasti semua akan naik, cuma jumlah kenaikan dari masing-masing tersebut dan ini kita belum tahu ya, Pak ya, dari kita ya, Pak ya. Baik. Jadi begini, sudah ya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Begini. Mas Eko kamera on dulu. Saya lebih senang kalau kamera on, lihat mukanya. Tim lihat kursor saya yang di hijau ini. Berarti katakan Mas Eko itu katakan bicaranya kemarin. Ya. Lihat tangan saya nih, berarti Mas Eko kemarin sudah bikin progres. Tuh, meeting Zoom call dengan klien. Katakan pura-pura nih nama kliennya, pura-pura ya Mas Eko, ini kliennya Mas Eko lah. Namanya Inti Cakrawala. Omongannya yang kayak tadi itu. Berarti sudah ngomong nih, bikin tanggal. Kalau enggak ngomongnya hari ini deh. Ya, ngomongnya hari ini. Hari ini tanggal berapa sih? Hari ini katakan Mas Eko baru aja pagi ini ngomongnya seperti itu, berarti tulis Mas Eko. Berarti Mas Eko you made progress. Mas Eko sudah bikin progres nih tanggal 17 September. Sudah telepon. Ya, jadi jangan cuma hanya berupa cerita. Sudah bikin. Di sini belum tentu. Nah, saya mau bilang dulu di sini, jangan lupa tulis hasilnya. Ini hasilnya. Tunggu vendor lain kasih info. Vendor lainnya siapa tadi dalam kurung? Apa Mas Eko? Apa vendor lainnya tadi? Mas Eko, tadi apa vendor lainnya? JNT sama POS, Pak. Nah, JNT dan POS. Kasih info. Ya, saya pengen begini. Tim kalau ada kayak gini, kayak Mas Eko, coba kasih deadline. Boleh nggak Bapak, Ibu, Om, Tante, ya, kami tunggu kabarnya ya di pekan terakhir. Ya.
Tunggu vendor lain ini ya akan kasih info. Deadline ini kan yang kita tulis ya, deadline week 4 September. Ini kita tulis di infonya kita, di keterangan kita, dan kita juga stating, kita bilang juga ke customer. Jadi saya tahu nih, tapi kalau bisa yang kayak gini-gini jangan terlalu banyak ya, tapi kita ngerti. Jadi jangan ntar copy paste semuanya, tunggu vendor lain, jangan dong. Jangan ya. Gitu. Ya, kalau nggak begini, customer dapat info dari JNE bahwa tidak naik sampai akhir tahun, ya di copy paste, jangan dong. Kalian berjuang semua supaya semuanya deal dengan angka kenaikan bervariasi. Nah, gimana kalau yang sampai akhir tahun? Catat. Gimana yang tadi menunggu? Menunggu boleh. Terima kasih Bapak, Ibu, Tante. Catat tanggal sudah bicaranya kan tanggal 17 ya hari ini ya. Nah, tunggu vendor lain, JNT dan POS kasih info deadline-nya minggu keempat. Nah, minggu keempat nanti kalian follow up lagi. Ini juga jadi bahan laporan saya ke Pak Budi. Pak, benar nih. JNT katanya POS belum memutuskan, Pak. Bisa aja tim, ini kata-kata kuncinya. Bisa aja dia sengaja mengulur-ulur waktu, Mas Eko. Tapi nggak apa-apa. Ini kan saya adukan ke Pak Budi. Pak Budi bilang, enggak, Pak Daniel. JNE, JNT, dan POS udah memutuskan per minggu ini sama dengan kita. Sama cara dengan kita, sama caranya. Gitu loh. Masa dibilang ini? Nah, karena Pak Budi sudah ngasih kita konfirmasi, saya berani ngasih info ke Mas Eko. Mas Eko akan balikin ke dia. Ini asik ya permainannya ya. Enggak, saya udah ngomong kok. Saya kayak gini Pak, Bu. Saya bikin laporan loh ke Jakarta. Kami rapi. Terus kami ini kayak gini-gini di follow up sama langsung CEO. CEO kami itu wakil ketua Asperindo. Jadi kami itu nggak mungkin nipu-nipu. Dan sebaliknya kami nggak mungkin kehilangan informasi apapun dari anggota Asperindo. Karena CEO kami itu wakil ketua umum dari Asperindo. Itu Mas Eko. Tapi jangan lupa ya, tulis udah nego, tulis di sini tanggal sudah bicara-bicara, di sini apa itunya. Ini nanti akan saya sort ini versi saya. Mungkin saya beri nomor, akhirnya ini. Nah, ini juga tim saya hargai. Ini bagian dari berhasil sebenarnya. Cuma lihat tangan saya. Berhasil, cuma 2 ini belum. Nih, saya kasih warnanya ini nih. Saya kasih warnanya biru. Ya. Saya kasih warnanya jangan biru lah. Saya kasih warnanya merah. 2 ini Mas Eko hasil nego dan sudah FW tanggal berapa belum bisa, tertunda. Ini berhasil Mas Eko, tapi tertunda. Mungkin ada 1 atau 2 dari 12, dari 20 existing, nggak apa-apa tertunda. Karena tunggu vendor lain, tapi dilaporkan. Ketimbang kosong, saya tegur baru ngomong. Tapi yang lain jangan di copy paste ya, nanti kepengen enak di copy paste begini, jangan. Tugas kita, misi kita adalah membuat mereka itu deal naiknya berapa, bervariasi ya dari mulai 25 turun ya, dari mulai 25 turun ke berapa minimumnya dari analisa. Itu tugas kita. Ya Mas Eko, clear ya Mas ya? Jangan lupa ditulis ya. Ya, saya hargai itu, bagus banget. Tapi jangan lupa juga bilang ada deadline. Dan jangan lupa juga follow up ke saya. Pak DC gimana? Karena mungkin follow up-nya Mas Eko tuh bisa juga saya menjadi hasil follow up saya yang juga mungkin sama kasusnya dengan yang lain. Nanti saya bisa prokamir, tim yang namanya JNT, JNE itu kalau ada customer bilang suruh tunggu, enggak, itu bluffingnya customer. Mereka sudah berlakukan kok JNE, JNT. Nah, ini menjadi tugas saya dengan Pak. Gitu ya Mas Eko ya, tapi jangan lupa ditulis ya. Baik Pak, baik. Dan mudah-mudahan itu hanya sekian persen dan selebihnya ya maulah ya dengan variasi-variasi
angka persentase kenaikan yang bermacam-macam. Oke, thank you. Langsung ke Diki, Bandung, silakan. Oke Pak, selamat siang Pak. Ya, Ya Pak, langsung aja. Sebelumnya semoga saya dapat kulkas ya Pak, minimal 2. Ya, gimana? dari pertanyaan, ya semoga saya bisa dapat kulkas minimal 2 ya Pak ya. Nah, gitu dong. Contoh kalau kamu bisa naikin 25, kalau kamu bisa naikin 25 dengan order online, itu harus saya mintakan hadiah tuh ke Pak Budi ya. Oke, silakan lanjut. Oke, siap. Oke, jadi kalau untuk dari sisi klien-klien besar seperti marketplace, mungkin itu kita udah atur waktu ya Pak ya untuk meeting. Nah, di sini karena saya kebanyakannya online shop dan itu juga lumayan besar juga, di sini itu ketika saya infoin terkait kenaikan harga, dia sih oke-oke aja. Cuma dia pengennya udah ngikutin aja di web. Nah, kalau misalkan seperti itu termasuk kenaikannya berapa persen, Pak? Dan juga berarti untuk pembaharuan FRP-nya berarti harga publish di Oktober ya, Pak? Seperti itu. Ya, oke. Sudah? Sudah, itu dulu, Pak. Sudah ya. Begini, kita di web kita itu memang agak ada persoalan ya. Sampai detik ini masih sama. Betul ya? Masih sama. Betul, Pak. Karena lagi dirancang harga web yang terbaru. Ya, jadi kalau dia sekarang, nah itu saya nggak tahu ya bagaimana ini yang terjadi dari dia ya. Soalnya kalau kan nanti bilang baru 1 Oktober berlakunya. Jelas ya. Jadi kalau dia sekarang masih contohnya masih ngasih cashback, silakan. Kan baru nanti Oktober, kita berharap juga Oktober kan muncul itu angka. Sekarang Pak Budi tuh siang malam tuh bikin dengan Pak Sam. Angka web. Biar nanti mereka yang punya kepentingan, ingat tim, yang sudah sekarang naik, udah selesai mau ada angka baru dari Pak Budi nanti di Oktober, nggak peduli. Jadi berarti dia yang kita deal sekarang ini menggunakan katakan tarif Agustus 2021 naik sekian persen. Sudah diskon 20 naik. Udah titik. Itu sistem udah atur. Nah, sekarang bagaimana yang ini? Ya sudah, sekarang kan naik nih. Ya kan? Tapi kan belum berlaku. Nanti baru berlakunya Oktober. Berarti apa? Begitu muncul yang baru, dia kasih ke seller-sellernya harga yang baru tadi. Sehingga dia contohnya ya, yang tadinya 10 diskon katakan 40%, jadi 6. Ya. Mau pakai ilustrasi nggak usah ya. Dari 10 6. Terus naik 25%. 25% itu kan dari 6 naik 1/4-nya kan, berarti naik berapa tuh? Ya, kalau 1/4-nya naik 1,5. 1,5 berarti dari 6 naik ke 7,5. Iya, tadinya dia dapat spot 4 dari 10 ke 6 kan 4 spotnya dia kan. Sekarang 7,5 spotnya tinggal 10 ke 7,5, tinggal 2,5. Ini gimana nih kalau gue mau kasih nanti cashback? Ya kan agak repot nih. Sedangkan cashbacknya mintanya 30. Gue kan bayar 7,5. Dia minta cashback 30 dari 7. Gue rugi dong 5. Gue rugi setengah dong. Nah, tapi kan baru nanti Oktober. Jangan-jangan begitu 7,5, udah muncul angka baru 12. Kita nggak pernah tahu publish baru ya. Nanti Oktober ya, pokoknya dia naik dulu. Tapi ini tim jangan bingung ya, ini udah agak advance ya pertanyaan. Ini untuk yang kalau bermain di e-commerce. Karena dia kan harus ngasih harga ke tim, ke orang yang mau kirim adalah angka web. Sampai tanggal 30 masih sama angka web gitu loh. Sampai nanti Desember kalau Pak Budi nggak muncul-munculkan, angka web pasti sama gitu loh. Cuma kan harus hati-hati tadi yang saya bilang. Dia yang tadinya punya spot 40%, dia mau kasih ke itunya mungkin 20, 10. Ini begitu dia naik dia jadi sempit itunya spotnya. Nah, itu yang dia butuh harga baru. Betul ya?
untuk dia jual belikan nanti. Nah, itu Oktober. Tapi dia sudah tahu. Saya sudah tahu nih, Ordivo, order online, mengantar.com, diskon dulu 30, angka 10.000, 7.000 saya dapat, saya ngasih cashback 1.000, 2.000 gitu kan. Sekarang naik 25%. Atau naik 20%. Berarti kalau 7 ya 20% kan 1,4. Sekarang dia bayar 8,4. Percaya sama saya hitung-hitungannya ya. 8,4 tinggal 16% dia seolah-olah tinggal 16% diskonnya. Dulu kan 30 gara-gara naik tinggal ini 20% tinggal 16%, nggak apa-apa. Cuma dia memang kehilangan untuk ini. Kalau dia kasih cashback 20 Diki dan kita belum berubah sampai Oktober, dia rugi. Tapi begini, saya summary ya, apabila ada yang kayak gini bilang, insya Allah Pak, tenang aja kan baru Oktober kita deal. Dan nanti Oktober akan ada tarif baru. Begitu. Ya, ini untuk yang penjual-penjual kayak begini, kadang-kadang dia ngelaba nih dari cashback. Jelas ya? Udah, Dik? Oke, Pak. Ya, Oke. takutnya seperti yang dulu ya Pak ya, perubahan harga itu pada saat kenaikan itu akhirnya banyak selisih tuh Pak. Jadi dari sisi seller ini kan segini, kita segini akhirnya minus berapa? Pinter. Apalagi Pinter kamu. marketplace juga, bahkan dia seperti itu. Tugas Diki sekarang ingetin saya, WhatsApp saya, ya, habis ini ya, habis kelar acara, biar concern kamu ini saya jadikan pertanyaan nanti di saat meeting direksi hari Senin, ya. Jadi memang tuntutannya benar-benar ada harga baru, tapi harga barunya jangan ngaco, ya kan? Gitu kan Dik ya? Nanti udah harga baru malah ngaco, ada yang naik, ada yang turun kan, ya kan bingung deh. Betul ya? Minimal 25% ya Pak. Nah, jadi yang dulunya 10 jadi 12,5. 25%. Ya, yang dulunya 50.000 harus jadi berapa kalau naik 25%? Kalau dulunya 50.000 sekarang harus 62.500. Mencongak ya. Kalau dulu 100.000 harus sekarang 125.000 ya, mencongak ya, harus tahu. Jangan dulunya 100.000 sekarang 105.000, kok naiknya cuma 5%, Pak. Ngerti ya? Harus 25. Kamu tulis ya. Dari Diki udahlah ya, pokoknya isu kamu tuh udah saya tangkap aman ya. Oke. Dari Diki cukup ya. Sekarang dari Leni tadi ya, cukup ya. Ada dari coba Leni. Diki lower hand ya. Tadi ada Leni, coba Leni. Halo. Ya, mau nanya apa? Enggak, Pak. Hanya sedikit aja, hampir sama. Tapi tadi sebenarnya udah disampaikan sama Mas Eko. Karena sama ya? Hampir sama ya. Karena masalahnya adalah, karena ini banyak corporate ya Pak, terutama adalah KPP. Jadi kemarin juga saya sudah sosialisasi mengenai harga ini, kenaikan harga. Jadi mereka tetap, pada dasarnya belum semua disupport ke SAP. Masih ada pos ataupun Gen E. Jadi di sini kemarin ya saya meeting di KPP Madya, itu mereka masih pakai Gen E dan baru join 1 bulan, baru ya 1 bulan, dan saya menginfokan bahwasanya ada perubahan di bulan Oktober. Nah mereka bilang baik Len, di sini boleh nih saya minta nanti kasih waktu karena dari Gen E belum ada perubahan dan belum ada informasi ke kitanya untuk kenaikan tarif. Jadi saya bilang, saya tegaskan pada dasarnya sudah kesepakatan dan sudah memang keputusan Asperindo itu akan terjadi kenaikan Pak. Dan SAP tidak mungkin melakukan ini tanpa ada persetujuan Asperindo, kan gitu. Jadi datang mereka bilang. Udah kamu kasih semua dong, semua kita punya dokumen-dokumen ya. Sudah ya. Udah Pak, udah ketemu langsung, kita meeting langsung sama pimpinannya perihal ini gitu. Karena kalau pihak KPP susah kalau melalui WA ataupun Zoom meeting. Betul. Kita harus benar-benar menjelaskan karena mereka sangat-sangat detail ya Pak ya. Walaupun nanti kita bilang kekurangan segini ya, akhirnya memang langsung mereka bertanya, intinya Bu Leni, kami dapat diskon sekian, dari kurangan itu kami nggak dapat sekian katanya. Pada dasarnya benar, saya paham, tapi saya coba
bermain kata ya Pak ya, tapi Bapak mungkin lebih Pak KPP lebih detail ya gitu. Jadi itu yang dia bilang. Jadi mungkin Pak, kenapa Leni sampai sekarang belum kasih, karena kebanyakan memang corporate dan mereka minta butuh batas waktu dulu menunggu dari kompetitor kita, terutama POS ya. POS juga belum ada. Mereka kayaknya menunggu kesempatan dari kita nih. Lo gua lepas dari SAP, gua dapat lagi loh Kak. Kayak gitu kayaknya Pak. Permen ini dah. Gitu. Jadi memang saya lagi tarik ulur Pak, kondisi ini jangan sampai ini lepas gitu. Saya juga nanti sharing ke Bapak, Pak, ternyata posnya nggak mau putus, Pak, sekian. Gimana? Kita tetap pertahankan dulu, Pak, atau bagaimana? Atau kita menunggu naik harga dulu, baru kita adakan perubahan, kayak. Karena sayangnya, Pak, ini akan pindah ke lain hati ya, Pak, ya. Karena perjuangan untuk mendapatkan dari pos semua ini tumbang, Pak, saya buat. Ya. Sudah 6, dan ini akan mau jalan ke 7 sama ke 8 KPP. Mau lanjut. Hebat. Jadi begini. Terima kasih, Len. Ini contoh kita, pandangan mata kita ke layar ya, kelihatan ya Leni ya. Ini saya pura-pura, Leni ini kalau bisa segera nulis progresnya seperti ini. Contoh aja ya, contoh aja. KPP apa namanya Pekanbaru, contoh aja ya. Sudah ngasih email, katakan pura-pura 15 September. Terus kemarin tanggal 17 kamu ketemu. Ditulis ya, biar kami tahu, biar saya tahu bahwa kamu sudah ada meeting dengan mereka. Tulis. Nah, tulis juga di sini, ya kan? Tunggu vendor lain, ya. Tunggu vendor lain di sini apa? Katakan Leni pos. Enggak apa-apa, tulis pos. Nah, cepetan ini, jangan lupa ini tulis. Tunggu vendor lain pos, kasih info, ya kan? Nah, kamu kalau bisa bilang ke customer deadline-nya jangan cuma nunggu doang. Bisa paksakan customer kasih waktu terakhir mungkin minggu keempat ya, minggu keempat September gitu loh. Nah, bilang gitu ke customer, terus tulis di sini. Nah, Leni jadi saya bisa tahu nih dari sekian banyak, ada yang sudah berhasil, ada yang belum, ada yang sudah nego untuk ini. Tapi ada satu nih contohnya, atau sekian dari yang sekian banyak yang sudah kirim email, sudah nego, sudah ketemu, tetapi ini belum bisa nih, saya kasih merah ya, belum bisa keluar. Hasil nego belum bisa keluar karena ada tunggu vendor lain, post. Kasih info. Nah, ini jujur, ini menjadi saya punya catatan, nanti akan saya bawa, sama tadi dengan yang Diki tadi, saya udah catat, saya akan bawa di meeting direksi hari Senin depan. Pak, gimana Pak Budi? Kalau saya udah dapat 2 nih, masukan. Satu dari Eko Semarang, satu dari Leni Pekanbaru. Apa Pak dalil masukannya? Ini Pak, mereka menunda. Karena kan itu kan rata-rata kan customer-nya mereka itu kan split ya, Len ya, Eko ya, split. Jadi karena apalagi yang pakai pos, mereka tuh menunda karena merasa pos nggak ada kabar, belum ada kabar. Nah, itu saya kabari Pak Budi. Pak Budi juga pasti akan mencatat gitu loh. Nanti langsung di follow up. Saya akan bilang, Pak Budi, ayo dong Pak, itu di follow up tuh Pak ke mana, ke beberapa kurir. Katanya kompakan. Kalau kompakan, implementasi di lapangan kompak dong. Jangan cuma kompak-kompak di meja meetingnya Asperindo. Setelah itu waktu di lapangan malah nunda-nunda, kan nggak fair. Ya Len, gitu ya Len ya, nggak fair. Akhirnya merasa SAP yang mau naikin, mereka seolah-olah enggak, akhirnya mereka alihkan ke pos, mereka alihkan ke JNT. Itu nggak fair Pak Budi. Nah, saya mau ngomong gitu ke Pak Budi. Nah, tapi kalian tolong bikin kayak begini ya. Nah, saya bilang, tuh Pak, saya udah rekap Pak, sampai ada 53 Pak kayak begini. 53. Saya begitu, 53 input dari 7 orang sales seluruh Indonesia. Ada yang kayak gitu Pak. Oh, Pak Budi langsung. Ini data saya kasih valid. Pak Budi pun akan dengan bangga dan berani bilang, nih gue punya data. Gue punya tim, 7 orang dari cabang-cabang kami bilang kayak begini. Dia kan wakil ketua umum. Nih ada yang bilang pos, ada yang bilang JNT. Ini gimana sih pos? Kata pos, masa? Coba gue cek. Gue mau cek tuh di Pekanbaru. Enggak kami juga sama Pak dengan SAP. Kami sudah putuskan juga. Sama, kita juga udah rilis surat Asperindo. Nah, itu juga begitu Pak Budi ngasih, saya akan catat itu Leni sama Mas Eko ya. Ini dari Pak Budi, udah tanya
Ya, udah tanya sampai udah ada kabar bahwa sudah bicara dengan pos Pekanbaru namanya Pak Rahmat katakan atau Pak siapa ketuanya kepalanya di sana. Nggak ada kok, udah bilang sama gitu. Jadi si customer tadi KPP PKU nggak juga berkelit. Kadang-kadang ya timnya bukannya kita ini ya, kadang-kadang mereka tuh suka bluffing gitu loh. Suka bluffing kadang-kadang. Ya jadi belum tentu juga gitu. Padahal sebenarnya begitu Leni tadi bicara siangnya, paginya jangan-jangan pos baru datang. Ngasih tahu 25%. Jangan-jangan JT baru datang jam 10-nya. Ngasih tahu itu. Cuma begitu bluffingnya gitu loh. Supaya kita nggak naik. Jadi intinya catat ya, saya akan rekap itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi kalian semuanya bergerak lewat ini ya. Nanti siapa yang paling jago, nanti di sini nih kelihatan. Ya. Nih, saya ini ya. Ini kelihatan ya. Ini saya kasih warna apa nih? Siapa yang paling jago? Di sini nih. Banyak banget yang sudah masuk ke zona L dan M. Apa tuh? Kolom-kolom hasil nego mereka sudah putus itu hasil negonya. Wah, hebat nih Vivi. Katakan Vivi Manado. Ada 20 yang udah putus, ada yang 17, ada yang 25, ada yang 24, ada yang 23, ada yang 12, ada yang 13, ada yang wah hebat sekali nih. Sampai ada 20 sudah putus. Udah gitu, hebat kali. Seminggu setelah diputuskan bermufakat dengan customer, ya langsung FRP. Ya, bilang di sini FRP-nya ada yang tanggal 29, ada yang katakan FRP-nya harus terjadi di 3 Oktober, nggak apa-apa. Yang penting sudah ngomong-ngomong, sudah deal dengan mereka bahwa per 1 Oktober ya, bukan tagihan 1 Oktober, shipment 1 Oktober. Udah bersepakat dikatakan di tanggal 27 September. Oke, deal. Naik 20%, deal. Tapi untuk shipment 1 Oktober. Nah, FRP-nya kalau katakan ya namanya FRP kadang-kadang kan suka berlama-lama ya kan? Baru tanggal 3 Oktober ya nggak apa-apa. Tetapi saya bilang kalau bisa tolonglah FRP itu di pekan terakhir September. Kalau bisa kalian begini, sudahlah Pak Fulan, biar saya yang bikinin ini nggak sama kok Pak. Kata-katanya sama kok Pak dengan yang kemarin. Cuma ini loh Pak, kalau perlu kalian foto. Ini loh Pak, di bagian karakteristik kita kasih keterangan Pak ya, dinaikkan 20% dari yang kemarin. Dinaikkan 20% dari yang sebelumnya. Udah. Saya isiin Pak ya, ini namanya, alamatnya, nomor teleponnya, nama accountingnya ini sama kok Pak, cuma ini aja Pak. Tolong ya Pak ya, ini saya screen Pak ya, terus Bapak nanti langsung ini aja Pak, tanda tangan ya Pak ya. Sudah itu aja, tanda tangan. Karena apa? Ini kan pembaharuan ya. Setahu saya lebih ringan karena kan nggak perlu lagi minta foto-foto kantor, nggak perlu lagi minta apa namanya NPWP, karena kan dulu kan sudah deal, berarti kan sudah memenuhi syarat yang dulu. Ini hanya deal, ini kan kayak adendum tim ya, kayak adendum. Jadi pakai pembaharuan, nanti ini sebagai payung hukum. Nih Bapak dulu kan tanda tangan Pak, setuju kita kenaikan 20%. Oh iya, lupa saya. Ini loh Pak, nih saya foto. Oh iya. Makanya kalau bisa, walaupun kita pakai WhatsApp, dia juga mau pakai WhatsApp, dia boleh mau pakai scan apa tanda tangan, tapi kalau bisa ada company stamp, ya ada capnya capnya perusahaannya mereka, biar nanti valid, dia nggak ngeles gitu loh. Dan kalau udah kayak gitu kan mantap itu si adminnya memasukkan di sistem. Nanti saya juga nanya tuh biarlah urusannya admin dan IT untuk bagaimana ya yang dulu udah diskon 30 atau naik 20, nanti mereka ada itu.
Jadi bukan jangan berpikir dulu 30% naik 20 sekarang diskonnya 10 ya. Enggak, jangan salah. Ya. Atau Pak, ini belum ada pertanyaan ya. Belum ada kasus ya. Tapi kalau di Jakarta ada kasusnya. Itu terjadi di Mbak Karol ya. Pak, boleh nggak Pak caranya begini? Bu Karol, boleh nggak dengan cara diskonnya dikurangi? Saya bisa bilang bisa. Tapi jangan sering-sering ya. Dulu diskon 30, sekarang diskon 10. Bisa saja. Walaupun artinya belum tentu naik 20% ya. Ada matematika mengatakan bukan begitu. Boleh nggak dulu diskonnya 25, sekarang 10. Nah, setelah nih lihat contohnya ada analisa ya. Ya, analisanya dari siapa namanya? Dari sebentar ya, saya ini bagus. Setelah dianalisa, lihat nih, saya punya kursor, kelihatan Mas Eko, ini saya kasih warna kuning, kelihatan Mas Eko atau siapa, Leni, kelihatan Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, dia diskon 15, betul ya? Menurut analisa 12% kenaikan. Boleh nggak Mas? Nah, dia harfiah nih ya. Ini contoh terakhir sebelum kita tutup ya. Dia harfiah. Boleh nggak Mas? Dulu kan 15. Sekarang Mas, saya nambah aja 15 lagi Mas. Saya itu aja Mas, saya dikurangi aja Mas. Menjadi dulu 15, sekarang karena saya setuju naik 15%, boleh nggak Mas sekarang 0% diskonnya? Nah ini kan katanya kan minimal 12. Dia bilang, wah potong 15 diskonnya. Ya boleh, karena kalian sudah punya kebetan kan? Tapi sebenarnya bukan seperti itu yang kita mau. Yang kita mau adalah pokoknya naik 15% dari yang sebelum. Bukan berarti kita mengurangi diskon. Sebenarnya. Tapi kalau dia mau seperti itu, boleh. Tapi dengan catatan kalian harus tahu nih, bahan kita intip ini jangan sampai salah. Naik minimal 12 ya sudah. Jangan sampai tim, nih contoh yang kuning ya. Analisa mengatakan 12% diskon. Minimal. Maksimal 25 kan, sesuai dengan surat ya. Minimal 12. Sudah kalian patok. Tapi si customer kan diskon 15. Bu Leni, Mas Eko, kemudian Mas Ferry, boleh nggak saya diskonnya dulu 15, sekarang 5. Saya cukup naik 10%. Ini 12 ini nggak boleh, Bu. Kalau mau ya 15%. Walaupun sebenarnya artinya beda ya. Yang dari 15 menjadi 0 alias itu bukan berarti kan hilang diskonnya 15 ya. Itu artinya agak sedikit beda dengan naik 15%. Agak sedikit beda secara matematika. Ya, saya ulang lagi ya. Yang tadinya 15% dia bergeser, hilang diskonnya 15%, itu agak sedikit berbeda dengan naik 15%. Walaupun mirip-mirip, boleh. Berarti apa di karakteristiknya? Ya, berarti apa? Diskon berubah yang dulu 15, sekarang 0. Diskon berubah dari dulu 25% berubah menjadi 5. Itu boleh. Nah, di sini apa keterangannya? Di sini. Nah, harus hati-hati hasil nego. Padahal judul mengatakan hasil nego naik berapa kan? Tapi harus beri keterangan. Berubah diskon dari 25% menjadi 5%. Tapi berubah diskon dari 25 ke 15 gimana Pak Daniel? Itu mirip dengan naik cuma 10.
Mirip ya, tapi walaupun tidak sama ya. Mirip. 25 ke 15%. Boleh secara ini kita. Cuma secara syarat nggak boleh, kan minimal 12. Katakan kita bersepakat dikenaikan 15, berarti dia 25 menjadi 10. Mirip tapi tidak sama. Ya, boleh. Kasih keterangan di sini. Ya. Gitu. Nah, nanti saya juga akan brief admin. Hey admin, kalau kayak begini di karakteristik kalian nanti bikin dengan customer juga ya, untuk keterangan ini ya, jangan bilang naik 15%, tapi berubah diskon dari 25 ke 10. Itu nanti berpengaruh terhadap, jadi berpengaruh terhadap tindakan settingannya admin di sistem. Ini sebenarnya tembang pamungkas dari saya, tembang pamungkas yang bila ada pertanyaan, ya, tembang pamungkas bila ada pertanyaan, karena ini sudah muncul Diki dari Mbak Karol dari Jakarta. Rupanya saya tunggu-tunggu tidak ada dari tim cabang itu. Ya, dari saya demikian yang terakhir. Masih ada pertanyaan? Coba sambil menyebut nama ya, karena saya lagi nggak melihat nih. Silakan kalau masih ada sebelum saya tutup. Ini mudah-mudahan kalau kalian nggak bertanya nih, aduh luar biasa ya. Dulu waktu zamannya saya naikin, aduh itu pulang balik, maksudnya apa ya? Yang Pak TC. Ya, sebentar. Bolak-balik orang nanya-nanya karena belum ada arahan, akhirnya kan nggak jelas. Nah, kalau sekarang sih saya sudah kasih kejelasan ya. Sebentar ya, ini saya lagi masuk. Saya mau nge-save dulu nih tadi yang dari Ferry ya, itu bagus banget. Saya mau nge-save, nanti saya mau share. Saya juga mau share. Mungkin nanti malam lah. Ya, tambahkan kolom lagi ya. Hasil analisa berapa? Wih, cakep itu. Cakep. Bentar ya. Ini contoh dari Ferry Palembang. Tanggal berapa ya? 17 September. Oke, siap-siap ya. Siapa namanya? Kresno ya, menanya ya Kresno ya. Silakan, No. Oh, ini tadi siapa yang mau nanya? Cahaya, Pak. Cahaya, Pak. Oh, Cahaya. Tadi saya lihat Kresno. Silakan ya, silakan. Ya, Pak. Ini dari Cahaya terakhir ya. Ya. Mudah-mudahan yang lain sudah terwakili. Jadi maaf sebentar. Sebelum Cahaya Kudus bertanya. Inilah yang saya bilang beberapa kali, hadirilah meeting. Hadirilah Zoom meeting. Walaupun mungkin kita sudah banyak tahu ya, tapi begitu seorang Eko bertanya, rupanya sama pertanyaannya dengan Leni. Terjawab Leni. Dan mungkin seluruhnya juga sama dengan yang dimaksud oleh Mas Eko. Begitu tadi Diki bertanya, Diki Bandung sama pertanyaannya. Begitu tadi Andi bertanya, sama pertanyaannya. Sudah, kata Hasnil Padang, saya nggak usah nanya lah, sama pertanyaannya. Berarti sama, jangan ya begitu. Ya, jadi ini ya gunanya kita bertemu ini ya. Termasuk kalau nanti ada coaching klinik lagi di setiap Sabtu ya. Oke. Jadi rajin-rajin kita hadir ya, daripada kita nggak tahu, nanya lagi. Nah, inilah media kita untuk jadi tahu ya. Silakan Cahaya. Ya, Pak TC. Klien saya beberapa ada yang masih pakai ongkir 2019, Pak. Terus kalau misalkan saya buat untuk ongkirnya Agustus 2021 tanpa diskon, boleh ya, Pak? Saya harus kerja keras simulasi. Ya, tapi saya punya kok simulasinya ya.
Ya, contohnya kamu mau dari berapa ke berapa? Mau dari berapa 2019 ke 2021 berapa? Coba bilang ke saya. 2019 tidak ke 2021, tapi 2021-nya itu tanpa diskon, Pak. Iya. Hmm. Kalau diskonnya yang 2019 2%, ya kan? Ya kan? Ke 0% 2000 itu kan nggak terlalu signifikan. Yang 2019 itu berapa persen gitu saya tanya. Oh, 10% aja, Pak. 10. 10. Nah, saya harus analisa ya. Karena memang saya mau bilang sama kalian hati-hati. Ini this is good question. Kalau 2019 sebaiknya naikkan saja sekian persen berapa. Mau naik 15, 20, 25. Karena 2019 itu angkanya cukup tinggi. Bisa saja saya naik 15 atau 20. Kalau kalian bilang kalian convert ke 2020 itu angkanya cukup bagus. Jadi kalian jangan merasa, saya pernah analisa ya, 15 2019 itu mirip dengan tidak ada diskon 2021. Jadi, apabila seorang cahaya muslim, mungkin kamu belum menganalisa, tapi si customer-nya cerdik dan pinter dan suka matematika. Boleh nggak aku mas dari 15 di 2000 menjadi 0 di 2000? Kita kena diituin sama customer. Dia lebih cerdik karena itu dia tidak naik itu sebenarnya. Sama nilainya. Jadi sama aja dia tidak naik itu. Karena 2021 itu lebih bagus angkanya, lebih murah dari 2019. Itu yang saya tahu, walaupun tidak semua titik. Jadi kesimpulannya, kalau mau naik, mau hantam diskon, kalau bisa menggunakan tahun yang sama. Contoh, 2019 boleh diskon 20 menjadi 5, tapi tetap 2019. Ya, ngerti ya? Kalau 2019 15% menjadi 0% 2021 kena kita. Jadi kita nggak naikin secara angka matematik, diskon berkurang, tetapi angka finalnya itu mirip. Kalian boleh berdalih, enggak kok Pak, naik Pak, itu cuma 1-2 titik. Tapi kalau yang lain itu tidak naik itu sama nilainya. Malah mungkin lebih rendah yang tanpa diskon 2021 dibandingkan dengan diskon 15% 2019. Ada yang lebih rendah. Iya. Jadi kalau nanti yang 10 diskonnya 10%, Pak. Ini saya tetap 10% atau saya turunkan, Pak? Yang mana nih, apa nih? Yang klien saya pakai 2019. Ini kan naikkan aja, pakai konsep naikkan aja, naikkan. Oh, tetap pakai naikkan aja. Naikkan aja, analisa tuh tadi nih kayak si ini nih. Bagus banget ya, kayak si siapa namanya? Si ini nih kan dia udah bilang nih, lihat yang kolom H. Lihat kolom H ya. Dia bagus banget nih kolom H-nya. Dia sudah pakai batas begini. Karena kan menganalisa ya, menggunakan tadi data saya ya kan? Kira-kira begitu. Jadi kalau 12 naikkan 12. Itu minimum kenaikan ya. Jangan mentang-mentang analisa 12 langsung 12, jangan dong. Kita kan udah ngasih surat kan 25. Nego dulu lah di 25. Tapi kalian sudah tenang. Alhamdulillah setelah dianalisa minimalnya 12%. Bisa 25, bisa 23, bisa 20, bisa 17, bisa 15, bisa 13, bisa 12. Kalau saya jadi kalian, saya tahan dulu. Ini kan momentum. Ini momentum. Tapi bahasanya seorang komersial, seorang sales, wah kami kena tsunami. Betul. Sangat mengguncang kita punya struktur cost. Itu betul kan kata-katanya DC itu. Begitu kalau kita orang dagang. Kita tahan di 25, tetapi kita lirik di situ bahwa wah 12, alhamdulillah. Mainkan 20, 23, dia pasti nawar. Mas bisa nggak 10? Aduh, ojo Pak, ojo. Aduh.
Aku 25 ya. Tengah-tengah lah 10 sama 25 20. Dia ketawa. Kok 10 sama 20? Ya sudah, paling kalian dealnya di 17. Atau gini aja Mas, coba kita lihat yang di pink ini ya. Mas Cahaya Muslim biar gampang ingatnya. 15 lah 15. Dilirik sama di sini dilirik sama Cahaya Muslim di analisanya. 12%. Pura-pura besok tak telepon ya. Besok tak telepon ya. Nih cara saya ya. Besok telepon lagi. Oke. Pak Muslim, Pak Imam, aku berat hati nih. Bolehlah 15, tapi begini. Nah, itu orang-orang sales begitu nih, Cahaya Muslim dan yang lain ya. Selama ini kan aku di split. Bu, aku ditambahin dong. Ini aku nih nekat lah gitu. Ya, Cahaya Muslim, Ferry dan lain-lain. Aku nih nekat lah buat Pak Imam, aku berani 15. Lihat aja, suratnya aja 25, Pak. Tapi tolong dong, kasih aku semua. Oke, siap. Bayangin tim, kalau kita seorang sales sejati, momentumnya kenaikan harga bukan kita cemberut, langsung shock. Maka saya bilang, ayo happy adjustment. Sudah naik 15%, udah gitu dapat pula porsi volume banyak. Betul nggak Muslim? Ya, sudah naik 15%, dapat pula momentum untuk ini. Cuma gara-gara tadi, kan kita punya surat itu. Nggak main-main dari SAP dan dari Asperindo. Berarti kita punya bluffing tuh kenceng bener bisa ngalahin dia. 25, kita lirik 12, kita mainkan ke 20. Atau berapa. Everyone ngerti ya? Keren kayak begini. Keren banget. Apalagi kalau kalian lakukan dengan sukacita. Ini salah satu how you increase your revenue by increasing your price. Tapi kan kita kan nggak mungkin strategi naikin omset dengan naikin harga tiba-tiba kan, harus ada momentum kan. This is our momentum. Jadi bayangin, ya, qadarullah kita bersyukur. Nah, inilah pedagang gitu loh. Kita bersyukur, ya. Gitu. Nah, terakhir gimana untuk yang baru? Yang lama clear ya, yang baru. Baru mulai kemarin, baru ngasih 30. Baru ngasih 20 kemarin. Kemarin nih Pak. Kemarin, pekan lalu baru ngasih. Baru meeting Pak, bertahun-tahun. 5 tahun meeting. Baru kemarin Pak, udah mau deal 25. Gimana Pak? Sedangkan kita kan punya tiket kan 10% kan? Ya kan? Maksimal kan? Sama cara ngomongnya. Kemarin mungkin Diki nggak apa. Ini saya role play. Ya, dengan kemarin kalau nggak salah siapa ya saya ngomong dengan Diki apa dengan siapa ya saya bilang ya apa DKS saya. Jadi kalau kalian begini ya role play-nya, Pak, Ibu, ini kami senang sekali kita akan mulai ya. Seyogyanya kami memberikan tarif terbaik. Tetapi saat ini tetap kita berikan tarif terbaik buat PT Fulan. Diskon 30%. Tarif terbaik. Tetapi ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu, kita kan tanggal 3 September ini kan ada kena tsunami. Ya, buat kami itu kita sangat shock, yaitu goncangan buat kami. Ya, jadi kami harus mengadjust Pak. Mengeset kita punya tarif, harus kita naikkan nih Pak. Tapi tidak sama persis Pak dengan kenaikan BBM. Kalau BBM Pak, kami hampir 100% Pak, 96. Loh kok bisa? Kami kan premium Pak. Premium tuh naiknya 90%. Cuma kami naikkan lagi ke yang udah kita putuskan. Kami juga dapat instruksi dari asosiasi. Nah, ini kita kasih nih Pak. Ini sambil saya ngomong Pak, sambil saya kasih nih Pak, sambil saya WhatsApp nih dari asosiasi. Kalau perlu tim cukup dari asosiasi. Ya kan?
Jadi yang kemarin kita sepakati Pak, tetap Pak, cuma kita harus adjust naik 25%. Itu buat kami tetap segitu Pak diskonnya Pak. Mereka kan nggak tahu kita punya tarif baru, nggak perlu tahu. Nah, kita juga belum jadi kan. Jadi terpaksa Pak kami harus adjust Pak mengikuti kemauan dari Asperindo. Wah, kok begini ya? Begini mungkin juga karena ini aturannya menyeluruh, bisa aja. Wah, saya yakin ini JNE nggak begini nih. Ini kita perlu perlu keberanian, ketulusan bicara begini. Bapak, Ibu silakan. Kalau memang Bapak mau cross check dulu dari toko sebelah, silakan. Ya, silakan. Jadi kami menunggu. Nah, itu pun ya tim ya, kalian sama dengan yang tadi. Ya kita menunggu gitu loh. Dia bisa saja begini. Nah, tahu-tahu besok pekan depan dia telepon. Kalau kita follow up, gimana Bapak Ibu? Oh enggak. JNE enggak naik katanya. Catet. Ya timnya catet. Tapi bukan di kolom tadi, bukan di tabel tadi ya. Kalau kalian mau gabungkan juga boleh di bagian bawah. Jadi bukan existing tapi kasih keterangan nama, PT-nya katakan PT Fulan dalam kurung yang gede prospek. Walaupun tadi kan buat existing ya, taruh agak ke bawah, dipisahin, kasih garis, kasih warna seperti yang suka saya lakukan, tulis PT Fulan prospek, kasih keterangan di samping. Mereka ngamuk umpama ya. Nggak mau ini, tidak kan? Terus mereka mau ngecek katanya ke JNE. Ya, saya persilakan untuk cek toko sebelah. Kasih keterangan. Ya, dan bisa saja ya, ada yang bisa menerima 25, ada yang setelah kalian bikin begini, besok pekan depan kasih saya kabar dan saya akan sampaikan ke Pak Budi, Pak, toko sebelah 10%. Dia bisa ngasih toko sebelah bisa Pak diskon 20. Boleh nggak Pak kita untuk yang ini Pak diskon 20? Saya hanya bilang ya, kalau kalian bisa menunjukkan bukti-buktinya, bukti-buktinya ya, dan itu memang valid, saya bisa bilang ke Pak Budi untuk dikasih 20, bukan 10. Kalau yang kayak begini kasusnya, bisa saja. Tapi benar ya, untuk prospek customer baru, dia punya vendor yang lain, bukan maksimal diskon 10, tapi lebih dari 10, ayo kalau ada bukti. Tapi sudah tentu saya dan Pak Budi juga akan mempertimbangkan kan sehebat apa itu prospek kalian, sehebat apa gitu. Ya. Tapi saya sangat yakin dia nggak akan keberatan, mereka nggak akan merasa ditipu. Minggu lalu kok ini kan, minggu lalu kan sudah naik, kenapa Anda nggak ngomong? Kami kan belum menerima instruksi dari atasan Pak, dari CEO kami. Kami mau tunggu momentum, tunggu pengumpulan dokumen yang lengkap, baru kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf akibat itu. Kan gitu kan, kenapa nggak ngomong? Kan tanggal 3, kemarin kita ketemu tanggal 10, Anda nggak ngomong, sekarang baru ngomong, masih ngamuk, saya tahu. Masih kalau nggak bisa, ajak aja saya Zoom, ajak aja saya grup call, nanti saya akan bicara. Jadi kita nggak pernah kehilangan senjata. Untuk yang sepanjang itu prospek ya, kita juga kan nggak mau kehilangan. Jadi libatkan saya dengan senang hati. Biar nanti saya bicara. Jelas ya tim ya? Ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Tolong semua kamera on. Saya mau foto. Ya, alhamdulillah. Oh, ini berkurang tadi 35, ini orangnya berarti nggak sabar nih tadi ini. 35 ya, sembari saya terima kasih ya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan dari Cahaya Kudus, Cahaya Musim Riau, Karawang, Rois Pekalongan, Ilham Bengkulu ya. Ada juga di sini kita punya head dari mentor Diki ya, yang untuk IS ya, Reza ya dari ini. Ayo semuanya kamera on karena kita mau take foto ya. Gusti dari Gorontalo, kemudian Hasil dari Padang ya, Tito Surabaya. Tirta kok pakai masker? Kamu lagi di kantor? Iya di kantor Pak.
Kan Oh, kita berarti satu Kenapa market. kan masuk, Pak? tahu, saya tahu emang di dekat-dekat kamu tuh banyak orang tuh. Ya, nggak Ya, boleh jadi buka. di sini duduknya masih rapat-rapat. Iya, ini kasihan Gusti Gorontalo tuh nggak bisa lihat muka kamu penuh tuh kan, gitu. Oke, saya mulai. Ini ada 2 layar. Ini layar pertama ya. Saya kasih aba-aba ya. Boleh gaya bebas ya. Ini ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Ini saya mau ini dulu. Saya kirim ke grup Selindo dulu ya. Sebentar ya. Nanti grup yang kedua. Jangan dulu live. Jangan dulu live. Ini yang grup 1 udah saya kirim. Sekarang yang lembar kedua nih ya, karena ada 31 orang. Tadi 35 sayang ya. Sayang. Udah, siap ya? Kayak bebas. Kasih yang terbaik 1, 2. Tuh kayak Leni tuh ya. Pilihnya 2 terus tuh ya. Oke, ini saya kirim ke Selindo. Nanti saya kasih komentar lah di Selindo. Oke tim, terima kasih kehadirannya. Nanti setelah ini menyusul, bayangin ya sudah berulang-ulang. Saya ngasih juga banyak Zoom meeting ya, kemudian pertanyaan. Ya kadang-kadang juga kalian juga mendapat juga ide dan jawaban dari pertanyaan orang. Ya harusnya semakin ini ya. Tinggal sekarang just do it, tinggal make it progress gitu ya. Mudah-mudahan. Dan ingat ini have fun ya, happy adjustment karena ini meningkatkan kita punya omset ya, tanpa disengaja ya. Oke, dan harusnya tidak ada masalah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan ya. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Izin live, Pak. Ya. Assalamualaikum. Pak.